A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah ya. Yang namanya hidup di dunia itu ternyata banyak orang bilang dramanya. Wah, bener nih ya. Tapi nggak cuma drama aja nih yang ada nih ya. Juga berbagai bentuk yang namanya tipuan ternyata menjerumuskan kita ke dalam 8 tipuan dunia yang kadang kita suka terjerumus ini. Nauzubillah min zalik. Dan apa sajakah itu? Hari ini kita bahas. Mudah-mudahan kita nggak masuk dalam 8 jebakan yang menipu kita ini. Ya, temanya adalah jangan tertipu oleh dunia. Alhamdulillah. Nah sekarang sebelum kita membahas dengan guru-guru kita yang terhormat yang hadir hari ini, Kiai Haji Agus Darmawan, Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam, kita akan melihat terlebih dahulu sebuah tayangan tentang sibuk main game, sholat dinanti-nanti. Ini dia tayangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mas, sholat berjamaah saya mas. Di aku sholat engko. Jangan ngereng iki maneman delok kasmiti kok. Ngegime engko meneh to, nek sholat iki ya sholate, engko lak ngegime meneh. Wis kono nek sholat sih, aku masih game sih. Masya Allah ya, luar biasa ya buat jamaah Islam itu indah. Siapa yang mengalami hal ini, mungkin anak-anaknya disuruh sholat susah karena lagi main game. Ayo angkat tangan. Ini Masya Allah. Nah Pak Kiai, ini mohon izin nih Pak Kiai ya. Kita mungkin bahas saja satu persatu. Benarkah tipuan dunia yang pertama ini sudah melekat dengan diri kita nih ya. Dan bahkan bisa membuat kita ini sampai kecanduan. Dan bagaimana tuh cara ampuh untuk melepaskan dari yang namanya tipuan dunia yang satu ini yang bikin kecanduan nih Pak Kiai. Tafadhol Pak Kiai, waktunya. Mohon izin Pak Kiai Maulana, Kiai Syam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Indonesia. Pemirsa Islam tu indah, jamaah o jamaah, alhamdulillah. Dunia adalah fata morgana. Seperti bayang-bayang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kebahagiaan, kesenangan yang memang betul-betul yang menipu kita. Kenapa dunia itu fata morgana? Iya, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Kak Fadli, kita melihat di sebuah jalan tol itu ada tengah terik matahari yang demikian panas seakan ada bayang-bayang air. Yang tengah mengalir bergelombang itu air seakan-akan. Setelah kita mengejar di ujung jalan tol itu, maaf bukan air yang kita temukan, hanya bayang-bayang. Itu dunia, zero sum game. Tempat permainan dan sandiwara yang punya nilai 0, 0. Tergantung kita main proposis get disposis. Bahwa manusia punya rencana, kemudian Allah yang menentukan. Loh, dunia itu nggak jahat. Dunia itu baik-baik saja. Kan Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, semua itu kan tanda-tanda kebesaran Allah. Hanya kitanya kok yang menyikapi dunia baik-baik saja. Tadi orang pihak kabare wis mangan, sebejak-bejane sing lali, sebejane sing eling lawan waspo. Itu bahasa Jawanya subhanallah. Sebetulnya jangan ditunda-tunda. Orang yang munafik itu kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, innal munafikina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka ngelabuin, ngelecehin, menipu Allah. Tapi wa huwa khadi'uhum. Allah tuh menjawab tipuan-tipuan dia loh. Dia apa dia? Dia. Dia. Wa huwa khadi'uhum.
Kemudian orang-orang yang tadi munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila datang waktu sholat itu kemudian dia menegakkannya kusala. Dan dia bermalas-malas. Kemudian yuraunan nas, kepengen dilihat sama orang, ria. Tapi pas habis sholat apa? Wala yazkurunallaha illa qalila. Itu orang yang munafik. Supaya enggak jadi orang yang munafik, kita doa bareng-bareng yuk. Doa yuk. Ayo Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini tentang orang yang sesat maupun disesatkan, kemudian juga tergelincir atau digelincirkan, zolim atau dizolimin, dan seterusnya. Termasuk bodoh dan dibodohin. Nauzubillah min Mudah-mudahan terhindar ya dari sifat. Amin, amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak Pak Kiai ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kita bicara masalah tentang tipuan dunia yang kedua. Yang katanya ini sering banget kita lakukan, tapi kadang-kadang kita tuh nggak sadar. Kita melakukan ini kita nggak sadar karena mungkin dengan alasannya, aduh kalau ini kan ada deadline-nya atau bagaimana. Nah coba deh kita cari tahu juga dari guru kita Ustadz Maulana bagaimana amalannya agar kita nih nggak tertipu oleh yang kedua ini, tipuan dunia. Ustadz Maulana mohon izin waktunya, tafadhol. Baik, makasih banyak izin Pak Yai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita alhamdulillah di hari ini, di hari Jumat yang luar biasa. Semoga kita mendapatkan keberkahan di hari Jumat ini. Dan ternyata kita kadangkala ditipu oleh tipuan dunia. Yang kedua adanya namanya lahu. Ya, apa itu? Kesibukan. Kalau berbicara tentang kesibukan, nauzubillah, memang semua yang ada kesibukan. Tapi tipuan ini adalah kesibukan yang melalaikan. Kita harus sibuk. Saya waktu habis pengantin baru. Oh Masya Allah. Masih ingat itu. Masih ingat ya? Kira udah lupa. Udah kelamaan. Langsung salat sunat hajat sama almarhumah istri saya. Saya minta kita berdoa yuk. Ya Allah berikanlah kami kesibukan dalam hal ibadah. Itu aja saya minta berdoa. Amin. Akhirnya sibuk betul. Jarang dalam hal pulang. ibadah. Jarang pulang. Enak aja. Jadi kesibukan itu tidak ada akhir. Itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita mengatur kesibukan itu. Tinggal bagaimana kita atur kesibukan itu dalam hal untuk menerai ridha Allah. Silakan sibuk tapi tidak lalai. Silakan sibuk tapi tidak lupa. Silakan sibuk tapi tidak membahayakan. Silakan sibuk, yang penting kita tidak menipu diri kita. Karena ternyata kembali lagi tujuan kita kan ibadah. Tujuan kita kan pengurus. Tujuan kita amal ma'ruf nahi mungkar. Maka aturlah pola kerja. Maka Imam Al-Ghazali mengatur waktu dengan 3. 24 jam dibagi 3 sama dengan 8. Kalau begitu 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk diri, dan 8 jam untuk sesama. Jadi kalau pagi itu diatur 8. Kalau begitu pekerjaan kita kalau lewat dari 8 jam itu namanya lembur. Kalau salat 5 waktu salat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, masing-masing 1 jam berarti 5 jam. Tambah salat tahajud 2 jam, witir duhanya 1 jam. Berarti 8 jam semua. Istirahat 8 jam juga. Dari mana? 6 jam di malam hari, 2 jam di siang hari. Ayo kita atur. Makanya kalau mau supaya kita tidak disibukkan oleh kesibukan yang melalaikan,
Makanya kita senantiasa memohon supaya setiap pekerjaan kita senantiasa dipuaskan, dicukupkan. Sekali lagi, supaya dicukupkan. Kenapa banyak orang sibuk menambah kesibukan? Karena menganggap ini belum selesai, belum sempurna. Ayo kita sama-sama berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu. Hasbiyallahu. La ilaha. La ilaha Illa huwa. illa huwa. Alaihi. Alaihi. Tawakkaltu. Tawakkaltu. Wa huwa. Wa huwa. Rabbul arzil azim. Rabbul arsyil azim. Cukupkanlah aku bagiku. Amin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dan hanya kepadanya lah aku bertawakal. Dan dialah Tuhan yang memiliki ars yang agung. Kalau mau lihat di surat Toba ayat 129. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Sekarang kita bicara masalah tentang tipuan dunia yang ketiga. Yang melekat. Nah kalau ini melekat nih. Melekat berarti nempel. Nempel kepada kita. Ini kadang-kadang kita justru bersifat akhirnya apa ya. Ria dan segala macam nih. Nah ini dia nih, katanya kita pakai sehari-hari juga nih. Dan mungkin ini bisa menjerumuskan kita juga kalau sampai kita nggak pakai cara benar gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan nanti lebih jelasnya lagi dengan guru kita, Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Sampai guru-guruku, Ustadz Maulana, Pak Kiai, Ya, Mas Fadli, silakan, serta Pak. guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin amin ya rabbal alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Masya Allah, ada yang diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu laib. Laib sudah dijelaskan guru kita Pak Kiai. Walahwun sudah dijelaskan guru kita Ustadz Maulana. Dan sekarang kita lanjut yang ketiga. Apa itu? Wazinatun. Dan juga tipuan ini bisa jadi berupa zinatun. Apa itu zinatun? Perhiasan. Para ulama membagi perhiasan ini. Ada zinatun nafsiyah. Ya, perhiasan bagi jiwa kita. Apa itu perhiasan bagi jiwa kita? Perhiasan jiwa kita adalah ilmu yang kita miliki. Jadi orang itu bisa mulia karena perhiasan ilmunya. Orang itu bisa diangkat derajatnya karena mempunyai ilmu. Apakah itu perhiasan? Itu adalah perhiasan bagi jiwa kita, bagi ruhaniyah kita. Kita mempunyai ilmu, kita mempunyai pengetahuan tentang Allah, kita mempunyai pengetahuan tentang Rasulullah, kita mempunyai pengetahuan tentang hukum, sejarah, Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah. Maka itu adalah perhiasan bagi jiwa kita. Nah ternyata ada juga az-zinah badaniyah, perhiasan badan kita. Maka subhanallah inilah yang biasanya melalaikan seseorang. Zinah badaniyah, misalnya ya sibuk dengan perhiasannya sehingga ingin dilihat oleh orang lain. Intinya az-zinah ini, perhiasan ini jikalau digunakan dengan baik sesuai dengan aturan maka itu adalah sesuatu yang baik. Tapi jikalau digunakan untuk yang namanya bukan sesuai dengan aturan, inilah yang terkadang melalaikan kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya setelah permainan ya, laib, setelah pertunjukan, lahwun, lalu Allah menyebutkan zinatun karena sesuai tingkatan umur. Anak kecil sukanya permainan ya, naik beranjak dewasa sedikit remaja sukanya pertunjukan, suka nonton segala macam. Tapi naik lagi mereka kadang-kadang tidak peduli lagi dengan mainannya. Anak remaja itu enggak peduli lagi dengan mainannya. Mereka sibuk apa? Berhias diri. Zina, memberikan perhiasan bagi dirinya, badaniyahnya. Jikalau perhiasan itu digunakan dengan kebaikan, maka itu baik. Tapi jikalau ternyata perhiasannya membuatnya ria, sum'ah, ujub, sehingga lupa dengan akhirat, maka inilah yang dapat merugikannya. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda As'alukal huda wattuqa wattuqa wal afaf wal afaf wal ghina. wal ghina. Memohon kepada Allah Amin. petunjuk dalam ilmu dan amal. Artinya, ya Allah saya ingin perhiasan itu ada dalam jiwaku, menjadi ilmu bagiku, perhiasan jiwa. Kemudian saya ingin bagi amalku. Jadi kita menghias amal kita bukan hanya yang wajib-wajib saja dikerjakan, tapi menghiasinya dengan yang sunnah-sunnah. Subhanallah, menghiasi amal ibadah kita. Kemudian wattuqa dan ketakwaanku ya Allah, dan
menjaga diri dari yang haram. Maka perhiasannya jangan sampai yang haram. Dan juga merasa cukup atas apa yang dimiliki. Jangan sampai karena pengen berhias seperti orang lain, padahal kemampuan tidak cukup, akhirnya menghalalkan segala cara. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah Pak Kiai kita lanjut aja nih langsung ke 4 nih katanya. Iya, Yang keempat ini nih Pak Kiai ya. Kaget Ini saya. bahaya nih Pak Kiai. Kaget Pak Kiai. Kaget saya. Ini katanya bahaya nih jamaah nih. Lagi khusyuk. Lagi khusyuk, Lagi ya. baca doa Ustadz Syam, Iya. kaget saya. Oh Masya Allah. Gimana? Ini yang keempat ini ya. Ya baik. Ini bisa terjadi sama orang-orang yang zaman sekarang ini banyak banget kita bisa lihat nih mungkin di kantor ya di Yang mana-mana. keempat, ya. Yang keempat, suka bawa suka bawa muka, mukanya ketinggalan. Iya. Sampai akhirnya cari-cari muka katanya. Betul. Entah itu Orang-orang bilang ular pala dua. ular bala dua. Nah ini masalahnya apa nih jawabannya nih yang keempat nih Pak Kiai ini? Mengenai tafahurun. Watafahur itu adalah nanti aja kali ya. Ah nanti aja boleh. Iya karena masih ada yang mau lewat. Oh iya, Masya Pak Kiai luar biasa loh. Pengertian banget orangnya. Nanti aja deh kalau gitu kita lanjutin karena ada yang mau lewat nih. Yang mana yang mau lewat? Tuh yang itu tuh Pak Kiai itu. Allahu Akbar. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.